Baik, ini dia ceritanya secara langsung. Jangan sebut namanya. Sosok gaib penunggu jembatan Reksabumi. Jembatan Reksabumi. Namanya adalah pantangan di Desa Asi dan sekitarnya. Terucap, diyakini membangkitkan sesuatu yang seharusnya terlelap. Sesuatu yang memiliki nama. Namun nama itu sendiri adalah kunci gerbang mimpi buruk. Mereka bilang, jangan pernah sebut namanya. Kisah ini bermula dari Rial, Sarah, Dito, Lina, dan Agung, 5 mahasiswa pecinta alam dan fotografi dari kota tujuan. Awal mereka adalah air terjun tersembunyi dekat Desa Asi dengan jembatan Reksabumi sebagai rute yang harus dilewati. Di Desa Asi, seorang kakek tua, Pak Karta, memperhatikan mereka. Kalian mau ke arah hutan seberang, Nak? Tanya Pak Karta. Suaranya serak. Iya, Pak. Mau ke air terjun katanya. Lewat jembatan Reksabumi ya. Jawab Rian ramah. Wajah Pak Karta berubah pias. Jangan sebut-sebut nama jembatan itu sembarangan. Apalagi di dekat sana. Dan kalau bisa, Nak, carilah jalan lain, atau batalkan saja niat kalian. Dito tertawa kecil. Kenapa memangnya, Pak? Ada macan. Pak Karta menatap Dito tajam. Lebih dari itu, Nak, jauh lebih dari itu, ada dia yang menunggu. Jangan pernah sebut namanya. Jangan pernah cari tahu siapa dia. Peringatan itu diabaikan. Saat mendekati area jembatan, suasana berubah. Hutan merapat, cahaya surut, udara dingin dan lembab. Suara serangga meredup diganti keheningan ganjil. Jembatan Reksabumi akhirnya terlihat struktur tua dari besi dan kayu membentang di atas. Jurang gelap, cat merahnya terkelupas, menyisakan karat bak tangisan darah luar biasa. Tua sekali jembatan ini, pasti banyak sejarahnya, gumam Lina, terpesona sekaligus merinding. Sejarah karat maksudmu. Ayo, kita uji nyali. Siapa berani sebut nama hantu penunggunya? Sahut Dito, menyiapkan kamera. Dito, jangan mulai dia. Sergah Sarah cemas. Sudah Lan, fokus ke tujuan. Kata Rian, tapi aku penasaran. Memangnya siapa nama penunggunya? Pak Karta tadi tidak bilang Lina. Dari riset samar di internet, tanpa sadar bergumam. Dari beberapa fragmen cerita yang kubaca, ada yang menyebutnya kembang jiwa atau dia yang merenggut jiwa mekar. Seketika, angin berdesir kencang, ranting patah di kejauhan kamera. Dito mati total. Aku merasa ada yang memperhatikan kita, sangat dekat, bisik Sarah, wajahnya pucat. Sebaiknya kita cepat seberangi jembatan ini, kata Agun, yang biasanya pendiam. Kini dengan nada serius, mereka menyeberang. Kayu-kayu berderit mengerikan, angin membawa aroma aneh, campuran melati pekat dan amis darah. Di tengah jembatan, Dito mendengar bisikan jelas di telinga kanannya. Siapa? Siapa yang memanggilku dengan nama itu? Siapa itu? Kalian jangan bercanda, seru Dito. Tak ada siapa-siapa. Ia mempercepat langkah. Skeptismenya goyah. Malam itu, di tenda 1 kilometer dari jembatan, tidur mereka tak nyenyak. Sarah bermimpi buruk tentang wanita bergaun putih kusam. Rambut panjang menutupi wajah. Berdiri di tengah jembatan, memanggil sebuah nama. Lina terbangun mendengar tangisan wanita dari arah jembatan. Agung melihat bayangan hitam besar bergerak. Di antara pepohonan, kamera Dito tak bisa dinyalakan. Baterai penuh mendadak kosong. Satu file korup dengan thumbnail merah darah. Keesokan harinya,
di jalur kembali dari air terjun, mereka menemukan boneka kain lusuh tergantung di pohon. Di lehernya, secari kertas kecil bertuliskan cakaran ayam berwarna merah kecoklatan. Dia tahu kalian datang, dia tidak suka tamunya pergi tanpa pamit. Ketakutan mencengkeram. Mereka memutuskan segera pergi. Namun, langit mendung cepat. Hujan deras turun, kabut tebal menyusul. Mereka tersesat, kompas dan GPS tak berfungsi, dan selalu kembali ke area dekat jembatan Reksabumi. Kita nggak akan bisa keluar dari sini. Dia nggak mau kita pergi. Ishak syarat, tenang, sayang, kita pasti bisa, kita nggak boleh panik. Rian mencoba menenangkan, kemudian mereka kembali mendengar suara tangisan wanita, lebih jelas, lebih dekat, menyayat hati, diikuti senandung lirih Nina Bobo kuno yang mengerikan. Kambang jiwa. Itu salah satu arti dari nama lain yang pernah kusebut. Kata Lina bergetar. Konon, dia adalah arwah seorang ibu yang kehilangan anaknya secara tragis di jembatan itu. Atau dia sendiri yang menjadi korban bersama anaknya. Terjebak, mereka berlindung di gubuk tua tak berpenghuni. Di sana, Lina menemukan peti kayu kecil berisi sisir gading tul, cermin retak, dan buku harian bersampul kulit laput. Buku harian itu milik Eliza van der Rohe, istri insinyur Belanda pembangun jembatan Reksabumi. Akhir abad ke-19, Eliza menulis tentang gadis desa cantik dan pandai meramu obat, Sari, yang sering membantu pekerja. Suami Eliza, Tuan van der Rohe, dirumorkan berhubungan gelap dengan Sari. Sari hamil, dikucilkan. Halaman terakhir menceritakan Sari berjalan menuju jembatan yang baru setengah jadi pada suatu malam bulan purnama, membawa bungkusan kecil. Ia tak pernah terlihat lagi. Selendangnya ditemukan tersangkut di tiang jembatan, berlumuran darah. Di halaman terakhir yang sobek, Eliza menulis, penduduk berbisik dia menjadi penunggu. Mereka takut menyebut namanya yang sebenarnya. Mereka hanya memanggilnya dia yang dikhianati. Tapi aku tahu namanya. Suamiku pernah tak sengaja menyebutnya dalam tidurnya namanya. Arasika, bersamaan nama Arasika terucap dari mulut. Lina yang membaca, petir menyambar. Lampu senter Dito berkedip lalu mati. Pintu gubuk terbanting terbuka. Angin dingin menusuk masuk, membawa aroma bunga melati dan anyir darah yang sangat kuat. Di ambang pintu, berdiri sesosok bayangan wanita tinggi. Rambut panjang menutupi wajah, aura kebencian dan kesedihan luar biasa pekat terasa. Siapa yang berani menyebut namaku lagi? Nama yang telah lama terkubur dalam pengkhianatan. Suara Arasika menggema dia. Dia benar-benar datang. Bekik Dito panik. Jangan panik. Kita harus keluar dari sini. Seru Rian, sosok Arasika melangkah masuk. Perlahan, udara membeku. Benda-benda kecil bergetar. Mereka berhamburan keluar. Dikejar tawa dingin dan tangisan pilu Arasika. Agung menghalangi pintu dengan meja reot. Arasika mempermainkan pikiran mereka dengan ilusi-ilusi mengerikan. Rian melihat Sarah jatuh ke jurang. Sarah melihat bayangan Rian diseret akar pohon. Dito melihat peralatannya hancur menjadi serangga. Lina melihat halaman buku harian Eliza dipenuhi darah dan makian. Agung merasa tangan-tangan dingin menarik kakinya. Mereka terpisah. Dito sampai di mulut jembatan Reksabumi. Kabut tebal. Sosok Arasika muncul di hadapannya. Lebih jelas wajah. Pucat pasi. Mata merah menyala. Bekas luka jeratan di leher. Ia menggendong sesuatu seperti bayi terbungkus kain kumal. Tak bergerak.
memancarkan aura dingin. Kau suka menyebut namaku, bukan? Kau suka mencari tahu? Sekarang, rasakan penderitaanku, kata Arasika. Suara serak penuh penderitaan. Jembatan bergetar hebat. Tali-tali besi penyangga melilit seperti ular, mencoba menangkap Dito. Ia menjerit. Sementara itu, Rian, Saras, dan Agung yang menemukan Lina yang terkilir berkumpul. Kita harus melakukan sesuatu. Isak Lina, nama itu Arasika. Itu adalah kunci penderitaannya. Mungkin dia hanya ingin ceritanya didengar. Atau keadilan dia. Dia kehilangan anaknya, kata Sarah. Teringat mimpinya, di buku harian itu, Sari membawa bungkusan, mungkin itu bayinya. Mereka teringat Pak Karta. Dengan susah payah, mereka kembali ke desa asing. Saat fajar Pak Karta membawa mereka ke rumahnya. Sudah kuduga, Arasika murka karena namanya kembali diusik. Dia adalah jiwa yang tersesat, penuh dendam, bukan hanya Tuan Van der Loo, tapi juga beberapa penduduk desa waktu itu yang ikut mengucilkannya. Konon, Arasika dan bayinya tidak pernah mendapatkan pemakaman yang layak. Jasad mereka, atau apapun yang tersisa, terperangkap di dasar jurang di bawah jembatan Reksabumi. Selama arwahnya tidak tenang, ia akan terus menghantui. Lalu Dito bagaimana, Pak? Tanya Rian putus asa. Jika Arasika sudah menunjukkan wujudnya sejelas itu padanya, nasib anak itu ada di ujung tanduk. Tapi mungkin masih ada satu cara. Pak Karta menjelaskan ritual kecil untuk menenangkan, meminta maaf, dan mendoakan Arasika serta anaknya. Harus ada perwakilan dari dunia luar yang tulus mengakui ceritanya, menyebut namanya dengan hormat dan kasih sayang. Mereka harus membawa sesuatu sebagai simbol pengembalian atau penebusan, berbekal petunjuk Pak Karta. Sesaji sederhana bunga setaman, kemenyan, air kendi. Rian, Sarah, dan Agung kembali ke jembatan Reksabumi. Lina ditinggal karena cederanya. Dito tak terlihat, hanya kamera Dito tergeletak di tengah jembatan. Layarnya retak. Dari dasar jurang, terdengar suara tangisan bayi dia. Dia ada di bawah sana, bersama bayinya. Dia ingin kita tahu mereka ada di sana. Bisik Sarah. Rian meletakkan sesaji. Agung membakar kemenyan. Arasika. Sarah memulai dengan suara bergetar. Kami datang bukan untuk mengusikmu. Kami tahu ceritamu. Kami tahu penderitaanmu. Kami menyesal atas apa yang telah terjadi padamu dan anakmu. Kami di sini untuk mendoakan kedamaianmu. Angin bertiup kencang. Sosok Arasika muncul di ujung jembatan, mengamati. Arasika, kami menyebut namamu dengan hormat. Maafkan kami jika sebelumnya kami lancang. Maafkan mereka yang telah menyakitimu, kata Rian memberanikan diri. Tiba-tiba, suara Dito terdengar lemah dari hutan seberang jembatan. Tolong aku. Arasika menoleh ke arah suara Dito, lalu kembali menatap mereka bertiga. Sarah teringat boneka kain yang mereka temukan. Ia mengeluarkannya untuk anakmu, Arasika, sebagai ganti atas apa yang telah hilang. Kami hanya bisa memberikan ini dan doa tulus kami. Sarah meletakkan boneka itu di dekat sesaji. Perlahan, sosok Arasika mulai memudar. Suara tangisan bayi dari dasar jurang juga perlahan menghilang, digantikan suara gemuruh sungai yang lebih alami. Kabut menipis, matahari pagi menembus kanopi hutan. Mereka berlari menyeberang,
menemukan Dito terbaring lemas, penuh luka gores dan memar. Namun hidup dia menggigil, tatapannya kosong dia. Dia terus memanggil namaku, menyanyikan lagu untukku. Tapi bayinya menangis terus. Gigau Dito, mereka membawa Dito kembali ke desa asing. Pak Karta hanya mengangguk penuh arti. Beberapa minggu kemudian, hidup mereka tak lagi sama. Dito menjadi penakut. Lina menulis artikel anonim tentang kisah Arasika. Sarah lebih terbuka pada kemampuan spiritualnya. Agung menjadi lebih banyak bicara. Rian menjadi lebih bijaksana. Jembatan Raksabumi masih berdiri. Penduduk desa masih menghindari menyebut nama Arasika. Kadang, jika angin bertiup dari arah jurang, masih terdengar samar senandung lirih seorang ibu dan tangisan bayi. Pengingat bahwa ada cerita yang lebih baik dibiarkan terkubur, dan ada nama-nama yang menyimpan kekuatan begitu besar.